Lause Bida, apa kabar? Hai Lause Desi, kabar saya baik. Kabar Lause gimana? Sehat juga Lause. Lause, Iya. selama 1 bulan ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus sudah mati, namun dia juga bangkit dan menunjukkan bahwa dia begitu hebat. Iya Lause, saya semakin mengenal Tuhan Yesus dan saya semakin mencintai Tuhan Yesus yang begitu luar biasa Lause. Iya ya, kalau Tuhan sudah ampuni kita, selamatkan kita, terus kita mau buat apa Lause Bida? Kita tidak tinggal diam Lause, tapi kita mau katakan kepada teman-teman kita di sekolah, kepada papa mama kita, ataupun kepada orang-orang yang kita temui bahwa Tuhan Yesus itu sudah selamatkan kita, sudah membebaskan kita, bahkan dia menyediakan tempat untuk kita Lause. Benar sekali Lause Bida. Nah anak-anak di rumah, yuk Lause ajak kita semua bangkit berdiri. Kita pujikan lagu Stop Apa Yang Mau Yesus buat untuk kita semua. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat sekali lagi ya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih akan pekerjaan besar yang Engkau sudah buat dan kerjakan bagi setiap kami. Engkau yang mati untuk dosa-dosa kami, Engkau juga yang bangkit dari antara orang mati, Engkau menyelamatkan hidup kami, dan Engkau juga yang memberikan kami keberanian untuk bersaksi, untuk menceritakan akan kebesaran dan keajaiban Tuhan. Tuhan, biarlah pagi hari ini di dalam ibadah sekolah minggu kami, kiranya Tuhan memimpin dari
awal sampai selesai. Lose-lose yang melayani Tuhan berkati, dan juga anak-anak yang beribadah bersama-sama diberikan semangat, sukacita yang daripada Engkau. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak silakan duduk kembali. Anak-anak, saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita bisa memberikan persembahan melalui transfer, melalui rekening yang sudah tertera di bawah ini, ataupun boleh scan QR dengan menambahkan angka 6 di belakangnya. Mari kita mempersiapkan hati kita memberikan yang terbaik. Bukan hanya materi, bukan hanya uang yang bisa kita berikan. Kita bisa memberikan seluruh keberadaan diri kita kepada Tuhan. Mari kita sambil memuji Tuhan dengan berkata betapa hati kita berterima kasih kepada Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur jika pada saat ini kami masih diizinkan untuk memberikan persembahan melalui papa mama kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami rindu bukan hanya materi yang bisa kami berikan kepada Tuhan, tapi kami mau menyerahkan masa muda kami kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan untuk boleh dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan akan keselamatan, menyatakan akan kasih Tuhan kepada orang-orang yang kami temui. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang masih senang untuk dengar firman? Wah, banyak ya. Atau ada yang masih ngantuk? Atau juga ada yang malas? Ah, itu gimana lo Sebida?
Wah, jangan dong Lause. Kita itu harus semangat mendengarkan firman Tuhan. Kan kita ingin semakin bertumbuh Lause. Iya ya Lause ya, seperti tanaman. Kalau tanaman itu mau bertumbuh apalagi berbuah, tanaman itu harus disiram, harus juga mendapat penerangan sinar matahari, dan harus dapatkan pupuk yang cukup, ya nggak Lause Bidan? Benar sekali Lause Desi. Nah anak-anak, karena lagu ini ada gerakan, yuk kita berdiri sekali lagi, kita pujikan lagu ini ya, Firman Tuhan ada di hatiku. Lalu ku baca, srek 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 srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Halo adik-adik semua. Wah, senang sekali Lause bisa ketemu kalian lagi. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan hari ini memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, ada yang udah nonton film superhero yang lagi trending, yaitu Doctor Strange. Lause yakin banyak di antara kalian yang sudah nonton film yang satu ini. Gimana, seru gak filmnya? Pasti seru kan? Nah adik-adik, kalian pernah membayangkan gak sih kalau kalian ini punya kekuatan super? Ya contohnya seperti Doctor Strange ini. Dia bisa menggunakan sihir untuk melawan musuhnya. Atau kalian pasti tahu dong superhero yang lain. Contohnya nih, seperti Spider-Man. Nah, dia juga punya kekuatan super. Dia bisa melompat ke sana kemari. Dia bisa terbang dengan mengeluarkan jaring laba-labanya. Atau mungkin kalian mau jadi superhero seperti Iron Man. Ya, Iron Man ini dia menggunakan teknologi yang super canggih untuk melawan musuhnya. Nah adik-adik, tentu sangat menyenangkan ya kalau kita punya kekuatan super. Kita bisa menggunakan kekuatan itu untuk menolong orang lain. Nah adik-adik, kalian sadar gak sih? Sebagai anak Tuhan, sebetulnya kita juga punya kekuatan yang diberikan Tuhan loh. Emangnya kekuatan seperti apa yang Tuhan berikan pada kita? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk langsung aja kita buka bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14. Ayo kita ambil Alkitab kita masing-masing, lalu kita buka dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14. Sambil adik-adik dengerin cerita firman Tuhan hari ini, nah adik-adik tetap buka Alkitab kalian ya di bagian yang tadi. Nah adik-adik, kalian masih ingat gak cerita sekolah minggu lalu? Bagus sekali. Nah adik-adik, cerita sekolah minggu yang kita dengarkan minggu lalu bercerita tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Dia menampakkan diri berulang-ulang kali kepada para muridnya. Setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid dan orang banyak selama 40 hari, kira-kira apa ya yang selanjutnya Tuhan Yesus lakukan? Ada yang tahu nggak nih?
Ya, betul sekali. Telah tiba waktunya bagi Tuhan Yesus untuk naik ke surga. Seperti firman Tuhan yang tadi kita baca di perikop yang tadi, di sana dikatakan Tuhan Yesus terangkat ke langit dan peristiwa itu disaksikan oleh para muridnya sendiri. Wah, ini cerita yang luar biasa sekali adik-adik. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, para murid bertanya nih sama Tuhan Yesus. Mereka bertanya begini, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa ya para murid kok bertanya seperti itu kepada Tuhan Yesus? Adik-adik, para murid pada waktu itu masih berpikir kedatangan Tuhan Yesus ke dunia adalah untuk menjadi raja, tapi hanya menjadi raja bagi orang-orang Yahudi. Mereka sangat berharap sekali Tuhan Yesus itu menjadi pemimpin perang untuk mengalahkan bangsa Romawi. Karena bangsa Yahudi sudah sangat lama dijajah oleh bangsa Romawi. Tapi kita sudah belajar bukan dari cerita-cerita sekolah minggu yang kemarin-kemarin? Kita tahu bahwa misi utama Tuhan Yesus itu adalah memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Dengan cara Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib, sehingga Tuhan Yesus mati. Tetapi Tuhan Yesus bangkit kembali. Nah, adik-adik, lalu apa ya jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan murid tadi? Tuhan Yesus bilang gini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, adik-adik, kita yakin bahwa suatu hari kelak Yesus benar-benar akan menyatakan dirinya sebagai raja. Tapi waktunya itu hanya Allah Bapa yang tahu, dan murid-murid tidak perlu mengetahui kapan waktunya. Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan perintah kepada para murid. Dia bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Yesus mengatakan itu, Yesus terangkat ke langit, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, adik-adik, coba perhatikan perkataan Tuhan Yesus tadi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menjanjikan kepada para murid bahwa mereka akan menerima kuasa atau kekuatan. Tetapi ada syaratnya, yaitu kalau Roh Kudus turun ke atas para murid. Menarik ini. Apa ya kekuatan yang Tuhan Yesus maksud? Atau apa kuasa yang Tuhan Yesus maksud? Kuasa atau kekuatan yang diterima para murid, yaitu mereka dimampukan menjadi saksi tentang kabar baik Tuhan Yesus di seluruh Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik, menjadi saksi Kristus atau memberitahukan kepada orang banyak bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, itu adalah pekerjaan yang gak mudah, adik-adik. Banyak orang mungkin gak percaya dengan kesaksian para murid. Nantinya para murid juga akan mengalami penganiayaan. Mereka akan dipukuli orang-orang Yahudi yang gak percaya sama kesaksian para murid. Bahkan para murid juga dipenjara. Dan lebih parahnya lagi, para murid nantinya juga akan dihukum mati. Oleh karena mereka mengabarkan tentang kabar baik tentang Tuhan Yesus, adik-adik. Sama seperti kita waktu di sekolah mungkin ya.
ketika kita cerita nih bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kepada orang lain, mungkin gak semua orang bisa langsung percaya. Bahkan mungkin kita justru dibully gara-gara kita memberitakan kabar baik itu. Atau mungkin kita dianggap sok suci adik-adik, karena kita berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Waktu kita gak mau nyontek, padahal teman-teman kita semua nyontek, kita malah dibully sama teman-teman kita. Nah, oleh karena itu adik-adik, untuk bisa memberitakan kabar baik atau Injil tentang Tuhan Yesus yang bangkit dan menang, kita memerlukan pimpinan dari Roh Kudus. Roh Kudus itu telah lebih dulu kita terima ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Roh Kudus itulah yang akan menolong dan memberikan kekuatan pada kita untuk melawan dosa-dosa di dalam diri kita. Dan Roh Kudus juga akan memberikan kita kuasa atau kekuatan untuk menjadi saksi Kristus bagi orang lain. Wah, ini sangat luar biasa sekali adik-adik. Sama seperti para murid Tuhan Yesus yang tercatat di dalam kitab para rasul ini. Ketika Roh Kudus turun dan tinggal di dalam diri para rasul, mereka diberikan kemampuan atau kuasa untuk melakukan mujizat demi mujizat yang membawa orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang percaya pada waktu itu juga diberikan keberanian untuk mengabarkan kabar baik. Walaupun banyak dari mereka yang akan mengalami penganiayaan, bahkan sampai kepada kematian. Nah, adik-adik, kekuatan atau kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita memang bukan kekuatan seperti Dr. Strange yang bisa menggunakan sihir, atau bukan juga seperti Spider-Man yang bisa mengeluarkan jaring laba-laba, atau juga bukan seperti Iron Man yang punya kekuatan dengan teknologi yang super canggihnya itu. Kekuatan yang diberikan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus adalah kita diberikan kemampuan untuk bisa hidup kudus. Kita bisa melawan dosa-dosa kita dan juga kemampuan dan keberanian untuk menyaksikan kabar baik tentang Tuhan Yesus yang telah mati untuk menebus kita dan juga yang sudah bangkit, yang menang atas maut. Adik-adik, ini adalah sebuah kuasa atau kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, adik-adik, sekarang Lause mau ajak kita merenungkan beberapa hal. Yang pertama, kita bersyukur ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, setiap kita, orang-orang yang percaya, gak ditinggalkan seorang diri. Karena Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam setiap kita. Tadi kita sudah belajar bahwa Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan Yesus adalah pribadi yang selalu bersama dengan kita. Meskipun Roh Kudus gak bisa kita lihat dengan mata kita, tetapi kehadirannya bisa kita rasakan ketika Dia mengingatkan kita tentang betapa Tuhan Yesus mengasihi kita. Kehadiran Roh Kudus juga bisa kita rasakan ketika Dia mengingatkan kita untuk tidak menyakiti hati Tuhan dengan berbuat dosa. Bahkan Roh Kudus juga akan mengingatkan kita bahwa ada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kita pengampunan dan kesempatan untuk bertobat ketika kita terjatuh ke dalam dosa. Roh Kudus juga akan memberikan kita penghiburan waktu kita sedih adik-adik, menemani kita waktu sendirian, juga yang memberikan kita keberanian untuk bercerita tentang Tuhan Yesus pada orang lain. Dan yang kedua, ayo adik-adik kita mulai belajar menceritakan tentang Tuhan Yesus pada orang lain. Misalnya pada teman-teman kita yang belum percaya, mungkin ada mbak kita di rumah, atau kungkung, atau popo kita mungkin yang belum percaya. Caranya gimana? Bisa langsung cerita tentang Tuhan Yesus, tapi juga bisa dengan perbuatan kalian. Kalian bisa menunjukkan kasih Kristus dengan tingkah laku yang baik,
bukan jadi anak yang nakal, yang tidak hormat sama orang tua. Kalau kalian melakukan ini, maka orang lain juga bisa melihat teladan Tuhan Yesus melalui hidup kalian. Contohnya kalau ada yang sakit, kita bisa mendoakan buat mereka, kita menolong mereka. Nah, dengan cara ini kita bisa memberitakan kasih Kristus kepada orang lain. Kalian siap kan menjadi saksi Kristus? Good, bagus. Ayo, sekarang kita sama-sama hafalkan ya ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita terambil dari Galatia 2 ayat 20a. Namun, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita ulangin sekali lagi ya. Galatia 2 ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah adik-adik, biarlah ayat hafalan ini boleh kita ingat selalu, bahwa hidup kita bukan lagi milik kita sendiri, melainkan milik Kristus. Kristus yang hidup di dalam kita. Maka kita harusnya hidup untuk memuliakan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, mari kita tundukkan kepala, kita tutup mata kita lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan kembali firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, melalui Roh Kudus Tuhan memberikan kepada kami sebuah kemampuan, sebuah kuasa untuk kami boleh berani menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Tuhan, tolong bantu kami, biarlah Roh Kudus yang senantiasa menolong kami untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Kami rindu ya Tuhan, hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa lagi ya di sekolah minggu-minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Nah anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah dengar firman Tuhan, dan sudah sama-sama menghafalkan ayat. Sekarang kita akan melakukan aktivitas. Tapi kali ini Lose Desi akan memberikan kuis. Jadi anak-anak bisa siapkan dan membaca dengan teliti sehingga bisa menjawab dengan benar. Soal-soalnya diambil selama 1 bulan ini akan dari cerita firman Tuhan. Oke, siap semua? 1, 2, 3. Ya, adik-adik, soal pertama dari Lose Desi. Yesus menampakkan diri kepada kedua murid ketika mereka berjalan ke titik-titik. A. Yerusalem, B. Emmaus, C. Galilea. Sekali lagi ya. Yesus menampakkan diri kepada kedua murid ketika mereka berjalan ke A. Yerusalem, B. Emmaus, C. Galilea. Ayo jawabannya apa? Ya benar, ketika murid-murid itu berjalan ke Emmaus. Nah sekarang soal kedua ya. Kalimat pertama kali ketika Yesus berjumpa di tengah-tengah para murid di dalam sebuah rumah adalah A. Damai sejahtera bagi kamu. B. Mengapa kamu takut? C. Bersukacitalah sebab aku ada di tengah-tengahmu. Sekali lagi, kalimat pertama kali ketika Yesus berjumpa di tengah-tengah para murid di dalam sebuah rumah adalah A.
damai sejahtera bagi kamu. B. Mengapa kamu takut? C. Bersukacitalah sebab aku ada di tengah-tengahmu. Ayo, kalimat apa yang keluar dari mulut Yesus pertama kali saat melihat mereka? Ya, pintar. A. Damai sejahtera bagi kamu. Lanjut ya ke soal nomor 3. Murid yang tidak percaya Yesus bangkit sebelum dia melihat bekas paku adalah A. Petrus, B. Yudas, C. Thomas. Ini mudah ya, sekali lagi. Murid yang tidak percaya Yesus bangkit sebelum dia melihat bekas paku adalah A. Petrus, B. Yudas, C. Thomas. Ya, benar. Murid itu adalah Thomas. Soal keempat. Apa tugas yang Yesus perintahkan kepada para murid sebelum dia terangkat ke sorga? A. Jangan tinggalkan Yerusalem. B. Pulanglah ke rumah masing-masing. C. Menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi ya. Tugas apa yang Yesus perintahkan kepada para murid sebelum dia terangkat ke sorga? A. Jangan tinggalkan Yerusalem. B. Pulanglah ke rumah masing-masing. C. Menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ayo, masih ingat nggak? Ya, benar. Jawabannya C. Tuhan minta mereka menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Soal terakhir, ayo semangat. Salah satu sikap kita sebagai saksi Tuhan ketika di sekolah adalah A. Tidak ikut teman mencontek. B. Tidak mengganggu kakak dan adik. C. Membantu pekerjaan rumah. Sekali lagi ya. Salah satu sikap kita sebagai saksi Tuhan ketika di sekolah adalah A. Tidak ikut teman mencontek. B. Tidak mengganggu kakak atau adik. C. Membantu pekerjaan rumah. Apa? Ya, mudah ya. A. Tidak ikut teman mencontek. Oke anak-anak, terima kasih sudah bersama Losa Desi di dalam kuis Alkitab. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.